Oke, ladies and gentlemen. Jadi gue udah lama nggak bikin video, jadi ya mungkin gue nggak tahu nih mah kaku apa enggak gitu. Jadi gue rencananya pengen bikin 2 video. Sebenarnya satu udah gue ambil sih, cuman gue kayaknya pengen masukin yang ini duluan gitu. Jadi gini, gue pengen ngebahas tentang fenomena perusahaan rokok yang udah nggak mau jualan tembakau ya. Lo maksudnya gue ini gue nggak sarkas atau apa, iya maksud gue emang Sampurna gitu. Sampurna kan udah ngeluarin statement bahwa dia nggak mau beralih lah gitu. Mungkin gue mungkin correct me if I'm wrong ya, gue lupa. Sebenarnya pertama kali nyebutin ini tuh kalau nggak salah dari PMI-nya, Philip Morris Internasionalnya gitu. Ini keputusan dari sananya karena Sampurna punya dia, jadi ya dia pengen menerapkan itu juga di Indonesia gitu. Itu adalah yang tadi gue bilang, perusahaannya nggak mau jualan tembakau lagi lah, tobacco based product gitu, nggak mau jualan itu lagi. Tapi ya kalau salah komen di bawah ya. Nah itu di situ gue kalau nggak salah waktu itu baca tuh dia karena kan dia punya produk IQOS itu kan, dan kalau gua nggak salah juga di luar negeri itu udah mulai digadang-gadangkan lah gitu soal fokusnya Philip Morris International itu ke IQOS gitu, dan penjualan IQOS sendiri lumayan gitu. Dan gue yang gue sempat agak gue baca beritanya terus yang gue agak lucu dan nggak setuju itu adalah gini. Jadi pokoknya salah satu orang Sampurna ngomong kayak harga IQOS itu satuannya itu gue lupa namanya apa, HEET hit gitu apa gitu, pokoknya intinya itu kan heated nikotin ya, gue lupa itu mengandung tembakau atau enggak, tapi maksudnya pokoknya intinya itulah, itu kan harganya cuma 33.000 satu pack gitu. Nah yang menurut gue lucu, jadi dia ngebandingin terus kayak itu 33.000, kalau harga rokok sekarang kan rata-rata 35 kata dia. Ya emang bener, Marlboro gitu kan 35. Nah itu kan harganya nggak beda jauh gitu, bahkan lebih murah. Oke gitu kalau lo mau ngomong gitu, oke. Cuma maksud gue ini nggak bisa dibandingin apple to apple kayak gitu loh. Karena IQOS itu sendiri device-nya itu kalau gue nggak salah range-nya itu dari 800 sampai 1,3. Sebenarnya ini gue baca dari satu artikel itu, cuma gue lupa artikelnya itu di mana gitu, dan itu udah agak lama gue bacanya. Nah itu 800,3, terus baru akhirnya lo beli 33.000. Menurut gue itu dari situ aja udah nggak apple to apple. Udah gitu 33.000 itu habisnya lebih cepat daripada lu beli Marlboro yang 20 gitu, Marlboro yang merah lah gitu, ngeplay isi 20 batang itu. Menurut gue itu nggak bisa dibandingin gitu. Gue sendiri sih jujur aja belum pernah nyoba IQOS itu, cuma gue sering lihat lah temen gue ada yang ada yang punya, siapa gue pernah lihat orang, gue pernah beberapa kali lihat orang pakai gitu, dan menurut gue kayaknya ribet sendiri gitu. Jadi dia dikit-dikit pencet-pencet terus kayak ngecas gitu. Maksud gue kalau kita beli rokok-rokok begini kan tinggal hisap, bakar, saat habis buang puntungnya, kita buang sampahnya, itu buang sampah wajib ya, kita jaga kebersihan gitu. Ini emang secara lingkungan lebih environmental friendly, cuman kayak ya sebagai nikmat perokok gitu, gue jujur gue belum pernah nyoba rasanya, jadi gue nggak bisa komen soal rasa gitu. Cuman kalau kata temen kan, gue nanya tuh ke teman-teman gue yang ngerokok IQOS gitu. Ini sebenarnya gue tanya kepada teman-teman gue yang ngerokok selain rokok gitu, kayak misalnya vape, pods gitu kan. Itu kan menurut gue ngerokok tapi bukan rokok gitu kan. Terus kalau gue tanya, lu tetap masih nyariin rokok nggak? Kalau yang vape itu beberapa masih nyariin, tapi ada beberapa yang emang udah total nggak nyariin rokok sama sekali. Yang emang basicnya perokok ya. Sorry, yang basicnya perokok nggak ada. Temen gue itu yang basicnya emang perokok, nggak ada yang akhirnya stop rokok completely gitu, terus akhirnya bener-bener move ke vape tuh nggak ada. Tapi kalau yang emang ada beberapa temen gue yang social smoker gitu-gitu, terus udah gitu dia ngerokok jarang-jarang lah, bukan perokok lah gitu. Ya perokok sih, tapi bukan perokok gue ngomongnya, bukan daily smoker gitu, pindah ke vape, dia bisa pindah completely. Tapi kalau misalnya yang perokok full gitu, gue nggak ada gue ngelihat yang temen gue akhirnya migrasi full ke vape gitu. Kalau yang pods kan gue tanya, kalau masih nyari rokok nggak? Kata dia udah nggak nyariin, udah, terus dia nge-pods aja. Terus next time gue udah lupa lah, gue ketemunya agak lama kayaknya gitu sama dia, ketemu lagi, dan ada rokok nggak? Ya udah gue kasih. Maksud gue dia ada, lu pods lu kemana? Masih ada nih, dia masih ngisep, tapi maksudnya dia tetap nyariin rokok gitu. Cuman dia masih nge-pods. Kalau yang vape itu temen gue kayaknya bahkan dia udah nggak bawa lagi vape, cuma kadang-kadang dia masih suka nge-vape kalau lagi pengen gitu ya. Itu sih menurut gue bukan menurut gue itu, kalau menurut gue pribadi loh ya, itu menurut gue kayak nambah kebiasaan buruk aja. Cuman balik lagi ke orangnya masing-masing. Nah, kalau yang IQOS, yang gue lihat ini satu temen gue itu, dia tuh tetap, maksudnya gue tanya, lu masih nyari rokok nggak? Enggak. Dan dia nggak, emang bener, dia basicnya emang perokok gitu. Terus dia nge-IQOS. Terus udah gitu gue tanya nyari rokok nggak? Enggak. Terus udah gitu emang gue nggak pernah lihat dia ngerokok lagi semenjak saat itu.
Dan gue denger dari, sebenarnya itu bukan teman gue sih, teman gue, terus emang katanya dia udah nggak pernah ngerokok lagi. Ya dia lebih nyaman IQOS itu. Cuman gue tanya emang gimana, kata dia kan enak gitu dalam ruangan, bisa ngerokok gitu, terus udah gitu nggak bau. Apalagi kalau masalah dia juga baru mau punya anak, jadi nggak ninggalin bau gitu. Terus cuman ya repotnya adalah di mahal dan perawatannya aja gitu. Ya menurut gue fair lah sebenarnya sih, kalau kita udah ngomonginnya gitu ya, ada edge gitu-gituannya sebenarnya fair, cuman tetap mahal gitu loh. Kalau kita ngomongin secara ekonomi mahal gitu, cuman kalau ngomongin tes, gue jujur nggak tahu karena gue belum pernah nyoba. Mungkin gue penasaran sih, mungkin gue bakal coba lah. Tapi ya nggak sekarang ini. Cuman ya menurut gue itulah industri rokok konvensional tradisional atau konvensional kita itu makin lama kan makin digerus, cukai tiap tahun dinaikin. Sekarang golongannya pun dipersempit gitu, nggak ada golongan 2A, 2B lagi, langsung golongan 2. Itu ya makin sebenarnya emang rokok tuh makin gak relevan lah menurut gue. Peraturan itu membuat rokok makin gak relevan di masyarakat gitu loh. Tapi nggak dihilangkan ya. Kalau gue meminjam istilah temen gue tuh dibunuh pelan-pelan gitu. Cuman ya mau gimana lagi, karena kan banyak orang emang udah ngeklaim ini nggak sehat gitu ya. Teman kalau kayak kita yang sering ngerokok gini sambil ngobrol gitu kan udah jadi kebiasaan ya, susah gitu. Terutama menurut gue adalah kenapa rokok tuh masih bisa sustain, paling nggak di Indonesia ya. Mungkin kalau di luar gue nggak bakal, kayak kita balik lagi ini gue mungkin nggak ngejelasin dulu, cuman gue ngomongin jadi gue kemarin bikin konten di channel kantor gue itu ngebahas tentang saham rokok lah. Saham rokok itu nggak sustain sebenarnya kalau kata temen gue ya, dan gue setuju gitu. Cuman permasalahannya gini, kalau di Indonesia menurut gue kita bisa rokok bisa sustain karena rokok itu jadi budaya Indonesia gitu, budaya kita Indonesia, bukan kayak kalau di luar negeri. Gue nggak tahu ya, mungkin kalau di Amerika oke lah kan, rokok itu sendiri pertama katakan orang Indian gitu. Cuma orang Indian di USA itu berapa banyak sih? Gue nggak dominan gitu kan, ya susah gitu. Udah kalau bukan jadi budaya utamanya, sedangkan kalau rokok terutama kretek itu kan emang budaya kita ya. Menurut gue itu bakal susah hilang dan bakal tetap ada terus marketnya. Ya terutama maksud gue gini lah, mungkin perokok muda tuh growth rate, gue nggak tahu ini ya, gue cuma ngomong mungkin growth rate perokok muda tuh berkurang. Cuman perokok yang udah agak gede dikit gitu, yang umur 20-an gitu, yang kayak usumuran gue tuh iya masih banyak gitu. Dan itu bakal beli rokok terus paling enggak sampai umur 40-50 gitu. Jadi menurut gue sih 10 tahun ke depan paling enggak, atau 5 tahun ke depan tuh masih aman lah gitu rokok di Indonesia, rokok tradisional gitu. Dan kalau gue ngeliat trennya adalah rokok ini, abis ini gue bakal bahas lebih detail lagi lah soal rokok-rokok apa yang kira-kira bakal masih bisa relevan gitu. Cuman menurutku kalau kita ngeliat trennya kan rokok-rokok yang mahal, yang enak gitu ya, apa sih yang flagship gitu ya, kayak Gudang Garam Filter, Sampurna Mild, Jarum Super, itu kan makin lama harganya makin mahal. Ya bakal ada regenerasi sih menurut gue gitu, yang jadi flagshipnya tuh apa gitu, yang jadi face of Indonesian cigarette-nya tuh apa, mungkin bakal berubah gitu menurut gue. Cuman produk-produk itu tuh bakal jadi klasik, cuman bakal ada nama brand, apa namanya, produk besar baru gitu. Kalau kayak dari dulu kan ada mungkin sebentar terus hilang, ada sebentar hilang, ada sebentar. Kayak Yumal tuh kan sempat booming, Magnum Mild sempat booming, tapi ya itu balik lagi, mereka tuh edge-nya adalah harga rokok murah, tapi akhirnya jadi nggak murah gitu. Itu yang bikin jadi apa namanya, yang bikin mereka jadi padam gitu. Karena sedangkan ya itulah masalah itu nanti yang bakal gue bahas selanjutnya. Oke, mungkin dari gue rasa ini aja dulu. Kalau lo ada ide gue harus konten apa, komen ya. Mungkin gue udah lama lah nggak bikin video, cuman gue pengen sebenarnya asik juga ngobrol-ngobrol begini gitu. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe channel gue. Salut.